bersama kisah-kisah Wendra. Eh, jadi jadi pada saat ini hmm, saya akan berbagi cerita. eh, Belum lama sih kejadiannya itu, jadi sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu. Suatu saat ada temanku yang kebetulan eh, posisinya dia apa ya, rumahnya dia itu ada di Bojonegoro, sedangkan saya posisi ada di Balikpapan. Kami sudah seperti kakak adik sih. Aku sayang kamu, Manda. Nah, ya seperti saya menganggapnya dia itu adik. Suatu saat dia itu bermaksud menceritakan gitu. Menceritakan bahwa dia punya teman, kebetulan temannya itu sakit. Nah, prediksinya si ini uh, bahwa bahwa temannya si Manda ini dibikin seseorang atau ada semacam nggak baiknya lah gitu loh. Tapi saya mohon maaf banget ya, untuk saya nggak bisa sebut nama karena ini saya sangat menjaga privasi seseorang. Oke. Nah, setelah itu coba nanti kalau kamu pas ketemu, maksudnya kamu itu adik saya ini, yang saya anggap sebagai adik ini, coba uh, kasih nanti nomor HP-nya Mbak, kasihkan. Ya dia nelpon sendiri. Setelah itu pada waktu komunikasi uh, siang hari kalau nggak salah. Nah, waktu sekitar jam 7, sekitar jam 7 malam, nelpon lah si anak ini tadi, yang sedang lagi apa ya, dibilang bermasalah bisa atau ada sesuatu lah sama dirinya gitu. Setelah itu terjadilah percakapan di antara kami gitu. Tapi apa ya, setelah kami komunikasi, sebelum komunikasi sih, itu begitu dia halo gitu, oh betulan anak ini sedang bermasalah, benar-benar frustasi dan stres, sangat stres sekali si anak ini tadi. Semoga kamu di sana sehat-sehat saja ya, jaga diri baik-baik. Setelah itu saran saya
kamu begini 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 gitu. Ini memang nggak benar-benar nggak senang gitu loh, nggak senang sama kamu, dan ini segera gitu, karena kalau enggak kamu bisa benar-benar stres, sudah nggak bisa teratasin lagi, soalnya ini sudah apa, mengganggu, sangat mengganggu gitu. Di saat itu apa, dimasukin sesuatu yang nggak baik itu, dia langsung mendadak marah, marah yang sangat luar biasa, sampai suatu saat itu eh, kemarahannya itu sudah di luar batas, sampai dia berani betul gitu sama, maaf, ibu kandungnya. Padahal posisi ibu kandungnya ini sudah sangat sepuh sekali, yaitu sudah tua, tua banget gitu. Dan bapaknya sudah almarhum. Jadi ibaratnya si si anak ini tadi itu sebagai tulang punggung lah, ibaratnya seperti itu. Nah, pada saat itu dia pulang, sedang kebetulan sedang menikmati liburnya dulu itu, dan eh, nggak lama, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah, dia pasti harus balik ke pekerjaannya. Nah, si kebetulan ini tadi, dia posisi bekerja di suatu PH di Jakarta, sebagai make up artist lah ya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan, sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan karena ini menyangkut private seseorang. Cuman ini hanya kisahnya aja gitu. Nah, secara detailnya loh ya. Setelah itu benar-benar sudah saya kasih saran, kamu nggak boleh lengah, kamu harus fokus, kamu nggak boleh kosong, karena ini yang apa ya istilahnya ya, yang dikirim ke kamu ini nggak main-main gitu loh, dan kamu harus perlu membentengin dirimu, memagarin dirimu gitu loh. Kalau untuk masalah itu, coba kamu tingkatkan untuk ibadahmu, dan jangan merasa takut atau bagaimana, karena se, se, selagi kamu itu merasa takut, sudah berarti kamu lemah dan mudah, sangat mudah untuk dimasukin gitu loh. Apapun itu, entah apa ya namanya, makhluk yang nggak benar, atau jadi makhluk-makhluk seperti itu kan bisa berganti apa aja yang dia inginkan ya. Jadi waktu suatu saat dia merasa lagi tidak terkontrol emosi, nah kebetulan dia pas telepon gitu, halo ini gimana mbak, ini tolong saya mbak, saya sudah tidak kuat gitu. Terus uh, coba gini-gini, untuk sementara ambil air wudhu, atau apa keyakinanmu, apa apa ibaratnya kamu, keyakinanmu apa, silahkan dilakukan dengan benar-benar. Jangan sampai kamu merasa takut, merasa apa, sedangkan kamu sendiri terkadang kalau kalau mungkin lagi sholat, lagi apa, kamu merasa di belakangmu ada sesuatu gitu loh. Lah memang iya, saya merasa di belakang itu ada sesuatu, tapi ayo, apa ya, kamu lawan, jangan kamu turutin, itu nggak bener gitu loh, itu setan gitu loh. Kalau kamu, nah, ini muncul gitu, waktu itu saya, oh iya, assalamualaikum, salam, sebentar sahabatku. Setelah itu uh, jadi waktu kami telepon itu, waktu yang di dianya,
Saya bilang gini, kamu perasan ada langkah kaki ya, gitu. Iya mbak, bener, ini tadi kakinya hitam kan. Iya, cuma kaki aja kan. Iya, aduh ini gimana, aku takut betul, aku nanti nggak nggak berani mbak untuk ke belakang, nanti kamu kencing itu loh kamu takut, saya bilang gitu. Terus, iya ini aduh, biar aja nanti ku antar. Nah ini kelemahanmu di sini, kenapa kamu selalu ketakutan, apa yang kamu takutin gitu loh. Padahal apa ya, kalau saya pikir itu, kita ini sama-sama diciptakan gitu loh, itu makhluk-makhluk semuanya itu juga diciptakan gitu. Padahal di apa-apakan pasti kita dibimbing dan dijaga gitu loh sama junjungan kita. Apa yang kita sembah? Gusti Allah. Itu aja. Nah, kita harus minta pertolongan kemana? Sama siapa? Sama setan? Sama orang? Sama kita? Enggak. Itu tergantung dari iman kita. Gitu loh. Kalau kita tetap seperti itu, pasti kita tetap diganggu. Dimanapun itu. Gitu loh. Apa ya? Terkadang itu semisal kita minta bantuan seseorang atau bagaimana itu hanya sesaat aja, dia apa-apain tetap lagi-lagi kembali kemana gitu loh, yang kita sembah gitu loh. Tergantung dari keyakinan masing-masing loh kalau saya pikir. Oke. Nah setelah itu uh, si anak ini tetap ketakutan gitu loh. Aduh saya gimana mbak ini nanti saya nggak berani bla 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 dan lain sebagainya. Waduh, jadi waktu itu uh, saya coba kasih saran baik-baik agar dia itu enggak merasa ketakutan yang teramat sangat seperti itu, karena kasihan gitu, dia nyaris nyaris seperti kayak putus asa betulan gitu. Nah memang memang si pengirim ini sangat jahat gitu loh, jadi benar-benar ingin ingin apa, menghancurkan karirnya dia di saat lagi melejitnya karirnya dia, sehingga sampai apa ya, sampai dibikin dia itu sampai nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa gitu. Nah setelah itu saya semangatin, saya kasih semangat, saya kasih motivasi, kamu harus begini, kamu nggak boleh seperti itu gitu, masa depanmu masih panjang, keinginanmu masih banyak, ibaratnya kamu tumpuan ibumu, terus kalau kayak begini bagaimana gitu, seperti itu. Singkat cerita akhirnya kan telepon ditutup. Nah setelah itu beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari itu uh, akhirnya anak ini jatuh sakit tiba-tiba gitu. Sebelum jatuh sakit ini tadi, dia baru saja itu menghajar orang tuanya itu, yang ibunya tadi yang sudah sangat warantak itu. Kan kasihan gitu loh. Terus habis gitu akhirnya saya dikabarin, terus coba saya kasih masukan lagi pelan-pelan. Kamu nggak boleh seperti itu, kasihan ibumu, bla 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 bla, seperti itu. Nah, di waktu pada waktu itu saat saya lagi nelpon itu, nah ini kejadian tiba-tiba muncul, eh, nanti ada kok, nanti nanti ada buktinya gitu loh. Terus habis gitu, nah yang kebetulan waktu itu saya ada di kamar, kejadiannya benar-benar ada di luar kamar gitu, jadi cuma sebelahan sekatan dinding ini gitu, muncullah ular dengan tiba-tiba sekali. Ular itu nggak bergerak sama sekali. Waktu itu kakak saya itu, eh, adik-adik sini dulu gitu. Kenapa kak? Ini lihat coba. Hah? Ular?
gitu. Jadi dia melingkar, enggak gede kok, cuma paling paling sejempol ya kak ya, tapi dia melingkar-lingkar gitu. Nah, kejadiannya itu pas saat azan maghrib atau oh iya, saat azan maghrib itu muncul di situ, di tengah. Logikanya itu loh, awalnya dari mana, terus kok tiba-tiba muncul gitu. Terus kebetulan waktu itu hari malam Jumat. Nah, kakak saya udah mencari sesuatu, intinya mau apa ya, mau ini apa bukan memukul gitu, memukul kepala. Jangan, stop, jangan, jangan. Saya yakin ini ular nggak bener gitu loh. Ya kayak ular sawah sih kalau kalau dipikir loh, secara nalar loh ya. Tapi kalau secara nggak apa, nggak wajarnya sih kok tiba-tiba kok ada gitu. Kenapa waktu pas kebetulan kok pas menjelang maghrib gitu loh. Nah, pokoknya ular ini jangan dibunuh, dibuang aja di sungai. Ingat, ini malam Jumat, nggak beres ini, nanti ada kok gitu. Nah, setelah itu akhirnya ular itu kami bungkus, terus kami buang di sungai. Kami nggak berani membunuh karena waktu itu malam Jumat, itu aja sih. Nah, setelah itu hmm, jadi pas di saat kami membahas membahas tentang apa ya tadi, waktu kami nelpon itu membahas tentang persoalan si pengirim itu gitu loh. Intinya cuma itu aja sih. Di saat itu benar-benar muncul gitu. Yang benar-benar tidak kami duga sama sekali. Kedatangannya itu dari mana, dan tembok juga keliling, nggak ada celah gitu loh. Itu aja sih. Nah, singkat cerita, akhirnya eh, setelah apa si ini berangsur mulai agak membaik, dan akhirnya dia kembali untuk ke Jakarta gitu. Dan ya semoga kamu di sana sudah pulih seperti semula, dan hal-hal seperti itu insya Allah ya, walaupun itu ada nggak seperti yang kemarin lah, semuanya nggak ada yang instan ya, semuanya butuh proses. Oke, semoga kamu di sana baik-baik aja. Nah, jadi cerita ini tadi secara kebetulan tentang mendadak kita ada apa, muncul ular dengan tiba-tiba. Oke, makasih para sahabatku. Semoga bisa untuk masukan juga buat kalian agar jangan lengah. Sebaik-baiknya sahabat terkadang bisa menusuk dari belakang. Selamat malam. Assalamualaikum. Dadah. Wendra undur diri. Bye-bye.